Kakak saya, perkenalkan nama saya Dinan Ditya. Saya dari kelas 8 baik. Dari ini saya akan menjelaskan tentang uzur-uzur sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Inilah satu pasal. Uzurus sholati, yaitu uzur-uzur sholat. Isnani, yaitu ada dua. Anomu, yaitu tidur. Kedua, wanisyanu, yaitu lupa. Jadi misalnya waktu telah menunjukkan subuh, tetapi kita ketiduran 12 sampai jam 7 atau jam 8 pagi. Maka ketika sudah bangun itu, segera ambillah wudhu dan laksanakan sholat qadha. Yang qadhanya itu adalah sholat subuh. Apabila tidak mengambil sholat qadha, maka dosa besar bagi beliau atau yang tidak melaksanakan ketika kebablasan. Nah, kalau misalnya dia sudah dibangunkan lalu dia menunda sholat susah sebenarnya. Nah, bangun nak, sudah subuh ini. Nah, misalnya tanggal ya mak nanti. Nah, ternyata kebablasan, itu haram atau berdosa karena dengan keadaan sadar dia menunda sholat. Kalau dia keadaannya tidak sadar, itu tidak dosa, tetapi wajib sholat qadha. Selanjutnya, apabila kita ketiduran pada saat sholat, yang biasa sering terjadi itu adalah sholat pada ruku, pada sujud ya, maka sholatnya batal dikarenakan wudhunya batal. Apakah sholat dengan tidak berwudhu sah hukumnya? Tidak, maka wajib diulangi sholatnya. Selanjutnya, lupa. Misalnya apabila kita lupa pada pas sholat, misalnya lupa rakaat, ragu-ragu berapa, sudah sampai rakaat berapa, maka ambillah sujud sahwi. Ambillah yang paling kecil sesuai dengan kaki ingat. Misalnya pakaiannya sudah rakaat ketiga atau keempat, maka ambil yang paling kecil yaitu ketiga. Nah, kalau misalnya lupa tahiyat awal, sama, ambillah sujud sahwi sudah salam atau sebelum salam. Kalau misalnya lupa sholat pada saat merasa kita sudah sholat zuhur dan ternyata pas sudah siang 1 jam atau 2 jam kemudian, maka dirikanlah sholat, ambil qadha jika sudah asar atau kalau kita wajib sholat apabila lupa di qadha. Nah, simpulannya adalah apabila kita lupa pas lupa rakaat atau lupa tahiyat awal, tahiyat akhir, maka ambillah sujud sahwi untuk menutup keraguan rakaat atau ketidaksempurnaan pada saat sujud atau tahiyat. Dan apabila kita kelupaan untuk sholat, kelupaan ketiduran, maka solusinya adalah kita mengambil sholat qadha, entah itu subuh, zuhur, asar. Sangat meluas sekali bahasannya berbicara uzur sholat. Bintang ini lagi mentafsirkan hadis Rasulullah, fa idza nasiya idza tadzakara wa idza nama idza tabaha. Apabila kalian lupa, kapan ingatnya?
Apabila kalian ketiduran, kapan bangunnya? Maka di sanalah bangun untuk melaksanakan sholat. Mengapa ada kalimat kodok tadi kata bintang? Kodok itu tukdo sholat iguiri waktiha, melaksanakan sholat sudah keluar waktunya. Bahkan Rasulullah SAW pernah lolos subuh bangun jam sudah keluar matahari Rasulullah. Tapi Rasulullah bukan kelalaian, sengaja Allah akan membuat hukum supaya jadi ibrah bagi kita semua. Jadi ketika bangun jam 7 tidak sholat subuh, ketiduran atau lupa, maka sholatlah jam 7. Sholat jam 7 itu tidak dosa, karena gara-garanya ketiduran atau lupa. Tadi sampai melebar kepada kosor. Kosor dibolehkan jadi 2 rakaat, 4 rakaat, jadi 2 itu namanya udur. Bahas oleh kita tidak salah, karena termasuk rukhsah keringanan syariat Islam. Ketika sholat bepergian 4 rakaat terlalu banyak, boleh menjadi 2 rakaat. Jadi hukum udur ini melebar kemana-mana, sangat lugas sekali bahasan dari kita. Satu kata dari awal, kalau bahasan sangat penting sekali, kesimpulan sangat luas sekali. Dalam kitabnya itu bukan udurus, adarus, pasti adarus. Kita tadi udurus, tapi seandainya udurus juga gak salah. Tapi di kitabnya adarus, irobannya betul. Tapi udurus mah 1, tapi kalau adarus jam, karena adarus sholat ini melebar bahasanya 2, tapi melebar kepada kosong juga. Ini sangat luas sekali, ada sangat luas sekali. Dan bukan bintang yang dulu, bintang yang sekarang beda dengan bintang masa lalu. Bagaimana menurut pendengar semua bahasan dari bintang? Masuk dipahami? Hadirin, bagaimana bisa dipahami? Tepuk tangan buat Al-Lazi, yaitu adapun perkara-perkara yalzamu yang wajib fihi niatul imamati, di dalam niat imam. Arba'un, yaitu ada 4. Al-Jumu'atu, yang pertama yaitu ada sholat Jumat. Wal mu'adatu, yang kedua ada sholat fardu yang diulangi. Wal manzuratu jama'atan, adapun sholat yang dilakukan secara berjamaah. Wal muqaddimatu, dan sholat jamak takdim fil maghribi di waktu hujan. Jadi ada 4 perkara yang wajib dalam niat imam. Yang pertama yaitu sholat Jumat. Yang kedua yaitu sholat fardu yang diulangi. Ini terjadi apabila ada kesalahan dalam sholat, seperti terlewatnya rukun sholat. Apabila ini terjadi, maka imam wajib niat mengulangi sholat. Yang ketiga yaitu sholat nazar yang berjamaah. Apabila ada seseorang yang bernazar di dalam sholat berjamaah, maka imam wajib berniat sholat nazar di dalam sholatnya. Apabila tidak, maka sholat nazarnya tidak sah dan orang tersebut akan berdosa karena nazarnya tidak dipenuhi. Yang keempat yaitu sholat jamak takdim di waktu hujan, yaitu menggabungkan 2 waktu sholat dikarenakan hujan yang memisahkan. meski iroban, bacaan, segi penafsiran sangat akurat dan jelas. Tapi saya perlu tanyakan kepada pendengar, sangat paham dengarnya? Kalau jamaah sudah paham, apalagi saya bagi gurunya, bagus sekali dengan menerangkan tadi syarat-syarat niat menjadi imam. Tangan untuk saya.